Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cengkelin. Kali ini kita mau ngeflow lihat kartunya membawa kemana ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kejernihan pikiran, dan diberikan kebeningan diri. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Kita lihat dulu. Ada pesan apakah dari semesta? Pesan dari semesta kali ini. Oh, oke. Banyak-banyak bernafas. Ya iyalah Bunda, kalau nggak bernafas mati. Maksudnya begini. Beberapa dari kamu mungkin hari-hari ini stres, nggak bisa tidur gitu ya. Perbanyak untuk mengamati nafas. Mengamati nafas itu ya udah nggak usah ngapa-ngapain dulu. Jadi mengamati nafas, memperhatikan gitu ya. Mengambil nafas panjang, diamati, pejamkan mata sejenak ya. Kita akan lihat emang kenapa kamu stres. Kenapa kamu merasa begitu gelisah, kemerungsung hatinya. Oke. Oke, baru kali ini nggak cinta-cintaan. Ya, biasanya cinta-cintaan ini buat kamu mungkin yang bosen. Cinta-cintaan kamu pasti doa ya. Makanya kartunya keluarnya kayak gini. Ya, kamu pasti ngedoain kan supaya Bunda bikin konten yang kayak gini kan. Ya, ini memang lebih kepada kayak perjalanan kehidupannya. Apapun ya, kesulitan yang kamu rasakan. Ya, ini buat kamu yang gedebukan di dalam kehidupan. Ya, gedebukan dalam kehidupan. Oke. Sebelum Bunda mau melihat bahwa kira-kira ada pelangi apakah? Ya, yang pertama Bunda mau ngobrol dulu ya. Yang namanya hidup itu sayang, itu komplit ya. Jadi ada suka, ada duka, ada kejadian yang buruk, ada kejadian baik, itu semuanya komplit. Kita nggak bisa kok memisahkan, nendang salah satu tuh nggak bisa. Ya, yang kita bisa lakukan adalah mengubah respon kita terhadap peristiwa. Kenapa? Karena getaran yang kita pancarkan itu penting. Supaya kejadiannya nggak tambah parah. Setiap makhluk, bahkan batu-batuan, segala sesuatu yang ada di alam itu semuanya memancarkan gelombang tertentu termasuk manusia. Dan gelombang yang dipancarkan oleh ya semuanya, semua makhluk termasuk kita itu direspon oleh semesta dengan gelombang yang sama. Artinya apa? Ketika kamu memancarkan kesedihan, kepedihan, maka semesta pun akan berkonspirasi mendatangkan peristiwa-peristiwa yang bikin kamu pedih dan sedih. Ya. Oke. Jadi kali ini kita mau belajar untuk memperbaiki getaran atau memperbaiki gelombang perasaan kita. Ya, dan kita akan lihat berkah-berkah semesta. Sebenarnya kalau Bunda bikin berkah atau ini sukanya kayak hanya sekedar konten gitu loh ya. Karena berkah-berkah kita jadi nggak waspada terhadap hal-hal yang mungkin warning terjadi di depan atau bagaimana. Kita malah jadi nggak waspada. But it's okay, kita akan lihat ini Bunda mau lihat untuk ke depan ya, terutama bulan depan. Iya, baik secara finansial maupun kehidupan global ya. Iya, parahnya sih kalau konten-konten kayak gini sih biasanya viewersnya dikit, tapi nggak apa-apa. Kalau kartunya keluar seperti ini berarti memang Bunda perlu berbagi ya. Karena siapa tahu ada dari kalian yang membutuhkannya. Oke. Pesan semesta
untuk kamu ya, untuk menghadapi kesulitan apapun yang saat ini kamu sedang alami atau sedang hadapi ya. Nah kan, tunggu dulu, ini kartu kalau gede memang begini biasanya. Goblins. Flying. Oke, Bunda bisa lihat beberapa kondisi-kondisi emosional kamu. And magical map shifter. Oke, mari kita mulai. Goblins dalam kondisi reverse, ini kebalik ya. Selalu ada arti yang berbeda. Ini adalah diri kamu yang kamu suka berkorban untuk orang lain. Ya, kamu selalu pengen menyenangkan orang lain atau mengikuti kehendak orang lain. Jadi misalnya salah satu contohnya, kita hidup di Indonesia ya ngerti dong ya netizen 62 itu gimana sadisnya ya. Mereka suka membuli mungkin kamu-kamu yang masih sendiri gitu ya. Membuli dianggap cacat, dianggap gak sempurna. Dan ketika kamu sendiri, maka kamu akhirnya menjadi kayak semacam gak enak. Aduh gimana ya, aku gak mau gitu dibully ya. Dan akhirnya kamu yang tadinya mestinya fine-fine aja, baik-baik aja, kamu jadi kemurungsung gelisah. Dan akhirnya ya udah deh mencari siapapun gitu ya, blingsatan mencari sosok yang untuk melengkapi kamu. Kamu tidak harus loh menyenangkan semua orang dan perasaan mereka tuh bukan tanggung jawab kamu. Dan jangan pernah memutuskan sesuatu karena norma atau doktrin-doktrin masyarakat. Iya, setiap kita tuh punya ini kok, punya apa ya bahasanya mungkin kayak punya dorongan sendiri gitu loh. Ada orang yang bertanya kepada Bunda gitu ya. Bunda, kok aku tuh kok nggak suka komitmen gitu ya, dia nggak suka komitmen ya. Ternyata setelah dicek, ada namanya life path number atau itu ilmu numerologi, dia punya numerologi angka 5. Memang jati dirinya dia nggak suka terikat, ya sudah gitu loh maksud Bunda. Udah nggak usah peduliin orang mau ngomong apa, it's okay lah, sudahlah gitu ya. Ikuti aja gitu dari dorongan dalam hati. Bunda punya banyak temen yang tingkah lakunya macam-macam. Dan beberapa dari kamu tuh sangat takut untuk bermimpi yang tinggi ya, takut kecewa, takut jatuh. Ya, kamu sangat takut bermimpi yang tinggi. Dan lebih parah lagi beberapa dari kamu itu mencoba mengingkari kehidupan yang utuh. Tadi Bunda udah sempat mention di awal, hidup tuh kayak gini, utuh apa adanya, suka duka ada semuanya kok. Air mata tawa semuanya tuh ada. Nah, kalau kita berusaha mati-matian untuk menyingkirkan salah satunya itu capek. Karena memang gak bakalan bisa gitu. Capek. Ya kamu, batin kamu gak akan pernah beristirahat. Cara yang paling indah adalah semuanya dipeluk dengan indah. Tersenyum aja, apapun kondisinya ya. Sesulit apapun, tersenyum dan terima. Mengalir, terima, tersenyum. Iya, mengalir, terima, tersenyum. Kok misalnya ada kejadian buruk, ambil aja hikmahnya. Apa ya hikmahnya buat aku? Ambil saja pelajarannya. Oke. Kalau ada satu kejadian yang baik ya dinikmati. Dan jangan menjadikan itu sesuatu yang tinggi hati. Kan roda memang berputar ya sayang ya. Bunda akan lihat lagi. Lalu bagaimana gitu ya. Semua dipeluk. Ada pepatah mengatakan bahwa kalau kamu tidak bisa menghentikan hujan, belajarlah untuk menari bersama hujan. Seperti itu duka, seperti itu kehidupan. Kalau misalnya kamu nggak bisa ngontrol kehidupan, belajarlah untuk menari apapun kondisi kamu ya. Jawaban semesta buat kamu yang sedang merasa, yang sedang berada dalam sebuah kesulitan ya, atau apapun lah. Yang benar akan selalu benar. Jadi belajar untuk bukan denial ya, karena Bunda sering melihat bahwa untuk konten-konten yang isinya bagus-bagus itu sangat banyak penggemarnya karena mereka nggak mau gitu ya untuk melihat hidup itu senyatanya gimana sih.
Melihatlah secara kebenaran dan ini memang kebenaran, sebuah kebenaran akan dibukakan buat kamu. Beristirahatlah wahai jiwa yang lelah, enggak apa-apa lo beristirahat. Beristirahatlah, ambil waktu untuk diri kamu sendiri. Kalau misalnya perlu, kamu nggak usah ketemu dengan banyak orang dulu. Kalau bisa berlibur, berlibur ya. Itu diperlukan untuk tubuh namanya break state. Break state itu ya apa ya? Kondisi untuk pindah loh. Pindah itu kayak semacam simbol yang kita kirimkan kepada tubuh. Kemarin kan udah susah nih. Yuk sekarang kita pindah ke kondisi yang lebih bahagia, yang lebih happy, ya kondisi yang lebih yang beda gitu dari kemarin ya. Beristirahatlah wahai jiwa-jiwa yang lelah ya. Kalau memandang kehidupan itu jangan cuma satu titik ini. Hanya gara-gara kamu gagal sekarang, kamu trauma seumur hidup. Ya, kenapa? Ya itu kamu lagi melihat kehidupan kamu tuh dari cuma satu titik. Gini, kalian tahu kristik nggak? Itu kalau anak-anak milenial maka nggak tahu kristik ya. Kristik itu yang disulam pakai benang wool itu yang kayak lukisan, jadinya nanti lukisan. Nah, kristik itu kalau dilihat dari dekat ya, itu kan jelek amburadul ya, kayak gini lah. Ini kan kalau dilihat dari dekat gini jelek amburadul. Tapi begitu dijauhkan, ya, kamu akan melihat karya yang indah. Kristik itu jadi lukisan yang indah dan ini jadi boneka yang indah. Pandanglah kehidupan itu dari garis besarnya, big picture. Artinya kalau sekarang kamu gagal, ya udah, ini kan sekarang. Tapi kan ke seluruh kehidupanmu itu indah, membuat indah. Ya ada kegagalan, ada keberhasilan, semuanya indah loh. Ya kayak lihat kebunku, ya itu kan semuanya indah. Ya ada mawar, ada melati, ada putri malu, ada duri, ada cacing, ada apa semua. Tapi kan semuanya indah gitu loh. Oke, melihatlah kehidupan secara garis besarnya. Indah kok. Segala peristiwa itu mendewasakanmu. Kamu belajar dari segala kehidupan ya. Dan apalagi? Clarity. Oke. Ini clarity adalah sebuah kejelasan. Ya. Artinya memandang kehidupan itu ya jelas. Jangan memandang hanya dari sepotong informasi dari ini, informasi dari itu. Terus belajar sayang. Terus belajar ya, jangan mudah percaya bahkan terhadap apa yang Bunda katakan pun kamu perlu untuk terus observe atau terus belajar, terus belajar, terus belajar ya. Dan Bunda mau lihat untuk apa ya? Lihat untuk ke depan deh. Ada good news buat kamu. Sesuatu yang perlu kamu lakukan dan mungkin ini berkaitan juga dengan ya kita lihat apa semesta punya hadiah buat kamu. Jawaban semesta atas setiap kesulitan kamu ya. Walk away. Tinggalkan situasi-situasi yang gak sehat. Hubungan yang gak sehat. Udah tahu hubungan itu bikin kamu sedih. Bikin kamu senap. Kok ya bertahan aja di situ. Takut jomblo Bunda. Oh my God. Gitu. Kamu kalau nggak melepas ya gimana kamu bisa ketemu dengan yang baru? Energi kamu terpancang di situ terus. Tinggalkan segala situasi yang nggak sehat. Pertemanan tidak sehat. Kemudian hubungan percintaan yang tidak sehat. Tinggalkan. Ya. Flower power. Terkoneksilah dengan alam. Banyak-banyak terkoneksi dengan alam. Makan bunga kalau perlu nggak apa-apa. Gila dong Bunda. Enggak ya. Bunga itu vibrasinya bagus banget. Kamu bisa cari edible flower, ya entah di Shopee atau di Tokopedia gitu ya. Oh ini Bunda iklanin, mudah-mudahan kalau mereka denger ini, mereka kasih sponsor ke Bunda gitu ya. Jadi gitu ya, kalau mereka apa? Kok mereka dengerin? Kamu bisa cari namanya edible flower. Itu bisa bikin perasaan hati lebih enteng, lebih kalem, ya. Bisa seperti itu. Oke, sibukkanlah diri kamu dengan hal-hal bermanfaat, membangun bisnis baru, bekerja, ya. Kenapa seperti itu? Karena biasanya orang itu banyak masalah atau ruwet karena kalau tubuh atau pikirannya diem, nggak bergerak. Orang-orang nganggur itu biasanya overthinking kayak gitu ya, karena waktunya senggang. Memang tubuh atau pikiran itu memang perlu diajak untuk yuk kita ngapain-ngapain yuk.
perlu untuk seperti itu ya. Oke, dan sekarang Bunda mau tarik. Bunda mau tutup ini ya, apapun jawaban. Ini jawaban dari semesta, pesan semesta buat kamu yang ya untuk kamu menghadapi kesulitan ya. Pesan semesta buat jiwa-jiwa yang galau. Lihatlah tanda-tanda. Sebenarnya kehidupan itu sudah memberikan kamu tanda-tanda. Misalnya begini, kamu dalam sebuah relationship sama seseorang, dan kamu melihat dia tuh udah menjauh, terus kemudian dia udah mulai kayak sikapnya kasar sama kamu, itu kan sebetulnya tanda-tanda. Tapi kalian cuek aja, nggak memperhatikan tanda-tanda ya. Terus pergi ke tarot reader, pengennya hasilnya yang bagus ya. Padahal sebetulnya ya apa yang kamu rasakan dan kamu alami itu sebuah sudah tanda-tanda bahwa dia bukan buat kamu gitu loh. Ya. Selalu memperhatikan tanda-tanda, sinkron kok. Iya, mintalah bantuan dari yang lain ya, tapi yang lain itu kamu sebaiknya memang adalah seseorang bisa kamu percaya. Jangan sembarangan untuk berkeluh kesah, jangan sembarangan untuk menceritakan masalahmu sama siapapun. Pada saat mereka benci, pada saat mereka marah, sakit hati sama kamu, dia akan menceritakan masalahmu dan rahasiamu ke mana-mana. Ya. Beberapa dari kamu silahkan mulai belajar untuk bermeditasi ya. Silahkan mulai belajar untuk bermeditasi karena banyak manfaatnya meditasi. Mungkin orang, apa hubungannya Bunda? Cobain aja dulu ya. Misalnya kamu sedang mencari jodoh, kamu kesulitan keuangan, sedang mencari pekerjaan, belajarlah meditasi. Panduan meditasi bagaimana? Coba ikutin aja di YouTube, udah banyak. Ya, silahkan belajar meditasi. Meditasi itu nggak harus fokus, Bunda aku susah fokus, justru enggak. Ngapain fokus? Meditasi hanya menyadari dan menerima kondisi kamu alamiah sekarang bagaimana. Ya, meditasi adalah perjalanan ke dalam diri. Oke, well, kurang lebih ini adalah sebuah petunjuk dari semesta, pesan dari semesta buat kamu apapun ya kondisi kamu. Apapun keadaan kamu, mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah jawaban untuk kamu tahu kamu harus ngapain ya sayangku. Bunda tidak menarik zodiak apapun karena Bunda menganggap bahwa siapapun yang melihat video ini berarti memang dipimpin oleh Tuhan untuk bertemu dengan sebuah jawaban yang barangkali saja kamu perlukan, dan ketahuilah bahwa jawaban itu sendiri sebetulnya sudah ada di dalam diri kamu. Well, kesayangan kalau misalnya readingan ini bermanfaat dan resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya, ada tulisannya free reading. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol semua atau all. Terima kasih kesayangan, I love you. Bye-bye.